Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan membahas tentang beberapa tahun yang lalu yang sempat booming atau sempat viral dengan kasus viralnya atau killer Jombang atau Rian Jombang. Dan pada saat ini harusnya sudah dieksekusi mati. Namun pada tahun ini tepatnya 14 tahun namun tidak kunjung dieksekusi mati. Oke, kita kilas balik dulu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The Killer atau Rian Jombang ini. Rian Jombang ini berasal dari Jombang, makanya dijuluki namanya oleh banyak orang, yaitu Rian Jombang. Mungkin untuk menghafal kasus-kasus yang dilakukan si pembunuh berantai ini. Oke, pada saat diketahui atau diringkusnya Rian Jombang ini, asal mulanya ini ketika ditemukannya beberapa potongan tubuh di Ragunan. Pada saat itu ditemukan setelah diselidiki, si korban yang ditemukan tewas dengan potongan-potongan tubuh ini ternyata bernama Heri Santoso. Setelah diselidiki, Heri Santoso ini adalah partner kerjanya atau atasannya Rian dan pada saat itu Heri Santoso ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta dan diketahui motif Rian membunuh Heri Santoso ini diduga karena Heri Santoso ini dekat atau akrab sekali dengan Noval ini adalah laki-laki dan diduga Noval ini merupakan kekasihnya Rian Jombang. Dari sini sudah bisa ditebak Rian Jombang ini sudah mempunyai sifat atau karakteristik yang menyimpang karena menyukai sesama jenis. Nah, namun Heri Santoso ini mungkin dengan Noval ini hanya sekedar partner bisnis atau klien atau antara bawahan dan atasan. Namun karena Rian ini sudah gelap mata dan cemburu terhadap Heri Santoso ini, akhirnya Rian Jombang ini menghabisi Heri Santoso di apartemennya Heri di Jakarta itu. Dan setelah dihabisi, Rian Jombang ini mengambil ATM atau mengambil barang-barang berharga milik Heri Santoso dan diambillah ATM tersebut, ATM Heri Santoso ini, lalu diambil uangnya di ATM. Dan pada saat Rian Jombang ini diringkus, ketika polisi ini mengetahui ada kamera di ATM dan pada saat itu Rian Jombang mengambil uang di ATM milik Heri. Dan setelah itu ada beberapa keluarga yang banyak melaporkan bahwa salah satu keluarga mereka itu ada yang hilang karena diduga si salah satu keluarganya ini memang sempat dekat dengan Rian Jombang ini. Alhasil polisi pun menyelidiki kasus ini karena banyak laporan yang salah satu keluarganya yang hilang. Dan pada saat diselidiki, benar saja Rian Jombang ini mengaku karena bukan Heri Santoso saja yang dihabisi, ada 10 korban lainnya yang dihabisi oleh Rian Jombang ini. Dan 10 orang korban lainnya ini dihabisi di rumah orang tuanya Rian. Sementara hanya Heri saja yang dihabisi di apartemennya Heri. Dan 10 korban lainnya dihabisi di rumah orang tuanya Heri. Di rumah orang tuanya Rian. Kenapa bisa menghabisi korban-korbannya ini di rumah orang tuanya Rian? Kemana orang tuanya Rian? Rian ini menghabisi para korbannya ini atau mengajak para korbannya ini untuk ke rumahnya orang tuanya Rian ini pada saat orang tuanya Rian ini sedang pergi keluar pada saat itu, karena memang setiap minggu orang tuanya Rian ini suka keluar rumah atau pergi ke Sidoarjo katanya, dan Rian pun memanggil atau mengajak para korbannya satu persatu itu ke rumah orang tuanya.
Dan motif dari pembunuhan ini beda dengan kasusnya Heri Santoso, dengan kasus asmaranya, dengan karena dekat dengan Nopal, kekasihnya Rian. Ke-10 korbannya yang lain ini diduga motifnya itu memang ekonomi, memang niat merampas harta atau benda milik si para korban, lalu menghabisinya dikubur oleh Rian ini di belakang rumahnya orang tuanya Rian. Dan kenapa orang tuanya Rian tidak mengetahui, padahal sudah 10 korban yang dihabisi di rumah itu. Dan mungkin Rian itu sangat amat rapi menyelesaikan atau membersihkan segala rupa agar tidak ketahuan oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Dan memang sama sekali orang tuanya itu tidak menaruh curiga atau tidak ada yang mencurigakan di rumahnya, karena memang seperti biasa saja Rian ini layaknya seperti anak pada umumnya atau orang dewasa pada umumnya, tidak menunjukkan gelagat yang aneh atau gelagat yang memang sudah membunuh atau apa, kata ibunya Kasiatun ini yang berusia 55 tahun. Dan si polisi pun menyelidiki si rumah ini, ternyata banyak di halaman belakang rumah orang tuanya itu banyak kerangka itu, dan dari 10 korbannya itu ada 1 korban anak kecil yang berusia 3 tahun. Namun entah kasusnya apa, entah motifnya apa kalau anak yang 3 tahun ini. Namun pada saat itu ibunya memberi penjelasan kepada wartawan dan kepada pihak kepolisian bahwa memang kalau hubungan sesama jenisnya memang tidak mengetahui, karena memang kalau kasus membunuh ini karena dulunya bahkan pernah mau membunuh ibu kandungnya sendiri, pernah mau membunuh ibu Kasiatun ini sendiri. Si Rian Jombang ini bahkan dulunya waktu duduk di bangku SMP, Rian ini pernah mengancam atau melontarkan kata-kata akan membunuh ibunya, sampai pernah dikejar-kejar membawa pisau. Rian ini pernah mengejar-ngejar ibunya dengan membawa pisau. Namun setelah itu tidak terjadi apa-apa lagi katanya. Kalau untuk hubungan sesama jenisnya, ibunya Rian itu tidak pernah mengetahui. Namun pernah pada saat duduk di bangku SMP, ibunya ini mengatakan Rian ini pernah dirawat di salah satu rumah sakit di Jombang selama 2 minggu. Dan setelah selesai perawatan yang dilakukan oleh di Jombang ini, di rumah sakit Jombang ini, Rian itu setelah kembali ke rumah, Rian itu seperti menunjukkan aura-aura keperempuan. Dari situ seperti ada hal atau ada yang aneh, kata ibunya, kenapa jadi seperti ini setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Namun atas kejadian yang dilakukan anaknya ini, si ibu Kasiatun ini sangat menyesali dan kecewa dan meminta maaf kepada keluarga para korban, meminta maaf yang sebesar-besarnya yang sudah dilakukan tindak kriminal ini oleh Rian Jombang ini. Dan sangat sedih sekali orang tuanya ini apa yang dilakukan oleh anaknya ini. Dan pada saat ditangkapnya Rian Jombang ini pada tahun 2005 ini, Rian Jombang ini dijatuhi hukuman mati oleh majelis pengadilan, hukuman mati. Namun keluarga Rian ini sempat mengajukan banding atau mengajukan kasasi, namun ditolak. Namun pada saat atau sampai detik ini 2023, Rian Jombang tak kunjung dieksekusi mati. Entah kenapa, karena sudah ada beberapa yang melakukan kasus seperti ini, namun mungkin prosesnya yang amat sangat panjang mungkin. Tapi semoga saja Rian ini mendapat hukuman yang setimpal atas segala perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang nonton video ini. Kalian boleh tolong bantu like, comment, and subscribe. Dan kalau punya cerita-cerita boleh kalian email atau DM ke Instagram Dion Juna. Dan hatur nuhun.